Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Tri Andayani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri yang akan memaparkan aksi nyata modul 3.2 Pemimpin Pengelolaan Sumber Daya. Dengan fasilitator kami, Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktek Ibu Mistia. Tujuan pembelajaran khusus. CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Rangkaian kegiatan aksi nyata. Yang pertama, CGP berdiskusi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah guna mendukung program yang berpihak pada murid untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Yang kedua, CGP berkolaborasi dengan komite dan wali murid untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, JGP mengajak siswa kelas 6 untuk mendiskusikan hal baik apa saja yang dimiliki sekolah berdasarkan pemetaan 7 aset. Adapun dokumen kegiatan aksi nyata di sini adalah yang pertama, dokumentasi kegiatan, hasil pemetaan aset, dan note to land. Kegiatan 1. CGP berdiskusi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah guna mendukung program yang berpihak pada murid untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan untuk hadir di ruang ini dalam rangka untuk mendukung kegiatan aksi nyata saya dalam program pendidikan guru penggerak berkaitan dengan pemetaan aset yang ada di sekolah ini. Nanti kita akan bersama-sama untuk berdiskusi memetakan aset apa yang ada di sekolah kita ini untuk mendukung program-program atau kegiatan yang nantinya akan mendukung kegiatan anak-anak dalam proses pembelajaran maupun program-program yang kita laksanakan untuk keberpihakan pada murid. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu aset. Bahwa di sini katanya dengan sekolah adalah sebuah komunitas. Sekolah adalah sebuah komunitas. Di sini sekolah itu ibarat sebagai sebuah ekosistem. Berarti di dalam sebuah ekosistem itu ada hubungan saling ketergantungan. Nah, di situ nanti akan ada dua faktor yang berada dalam ekosistem tersebut, yaitu faktor biotik dan abiotik, di mana keduanya saling berpengaruh dan saling mempengaruhi. Adapun faktor biotiknya kalau kita lihat di sini adalah berupa makhluk hidup, yaitu berupa manusianya, meliputi nanti bisa murid, bisa guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, tokoh masyarakat, komite, ataupun warga yang ada di sekitar kita itu nanti masuk dalam faktor biotik. Sedangkan faktor abiotiknya itu adalah berupa benda tak hidup yang nanti ada berupa sarana prasarana, ada lingkungan alam, ada lingkungan fisik yang kita miliki, melakukan pendekatan terhadap suatu aset yang ada di sekolah kita. Nah, pendekatan di sini itu ada dua, ada pendekatan yang berbasis defisit atau berbasis kekurangan, dan pendekatan yang berbasis aset atau berbasis kekuatan yang ada di sekolah kita. Kalau kita mengutamakan pendekatan berbasis defisit atau kekurangan, itu biasanya kita tuh hanya melihat sekolah itu kekurangannya apa. Sekolah kita gini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Intinya kita hanya melihat sisi negatif dari sekolah kita, itu namanya pendekatan berbasis defisit atau kekurangan. Tapi kalau kita nanti menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, berarti itu nanti kita memanfaatkan sumber daya apa yang ada di sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Misalkan kalau di sekolah kita, ini kebetulan mungkin kalau dulu mungkin belum ada perpustakaan, kebetulan ada ruang kelas yang kosong, itu bisa kita semua menjadi ruang perpustakaan. Telah
modal utama atau aset yang ada di sebuah komunitas, mari kita bersama-sama untuk memetakan aset apa yang ada di sekolah kita ini. Nanti dari aset yang kita petakan nanti kita bisa berdiskusi pemanfaatannya bagaimana. Setelah pemanfaatnya bagaimana, ke depan kita akan merancang program apa yang bisa kita rancang berdasarkan aset yang kita miliki tersebut. Coba Bapak Ibu mari kita berdiskusi katanya dengan modal manusia. Kira-kira kalau di lembaga kita modal manusianya berupa apa saja? Siswa, oke. Siswa dengan jumlah siswa yang termasuk banyak ya. Siswa. Setelah siswa ada apa saja? Gurunya semua sudah S1 semua. Guru, terus ada komite, oke. Ada lagi wali murid, ada kepala desa. Itu nanti bisa menjadi modal manusia yang ada di sekolah kita. Kalau modal sosialnya kita dengan apa Bapak Ibu? Kerjasamanya dengan apa misalkan? Puskesmas bisa. Misalkan kita kan juga ketika ada acara perpisahan ya, saling mengundang itu bisa TK. Terus mungkin dari paguyuban, ya, kerjasama dengan paguyuban ya, modal sosial. Karena kalau modal yang fisiknya, ini banyak ya yang kita miliki apa saja modal fisiknya. Ada perunggu, lagi bagus, ada UKS, internet bisa masuk, itu bisa mendukung internet, musola. Terus sekarang yang modal lingkungannya, modal lingkungan berarti kalau di sekolah kita apa saja Bapak Ibu? Lapangan, oke. Mungkin halaman yang luas itu juga bisa masuk, kita masukkan modal lingkungan. Halaman yang luas nanti kan bisa kita jadikan taman, oke. Nah, tanaman, tanaman. Terus apa lagi? Mungkin memiliki dekat dengan sawah. Sawah aja. Selain sawah, nah itu sawah juga bisa masuk modal lingkungan alam. Nanti kan kita bisa memanfaatkan itu untuk proses pembelajaran, misalkan kaitannya dengan tanaman. Bagaimana cara berkembang biak tanaman, anak-anak bisa diajak untuk jalan-jalan keluar, gunanya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah memetakan katanya dengan pemetaan aset yang ada di sekolah kita ini. Sekarang coba kita mendiskusikan kebermanfaatnya. Kita manfaatkan untuk apa dari itu misalkan. Kalau modal manusia misalkan, bagaimana dengan anak-anak, potensi anak-anak itu bagaimana? Berarti kita apa misalkan? Pramuka, berarti kita bagi potensinya dengan menuntun bakat dan minatnya itu ya, mengembangkan bakat dan minat. Terus kalau yang kaitannya dengan modal sosial tadi yang kepala modal sosial tadi Puskesmas tadi ya, berarti misalkan pernah nggak Puskesmas misalnya ngasih penjelasan kaitan masalah prioritas premi kesehatan, pernah ya? Bukan kalau kita kaitkan dalam pembelajaran juga ada ya. Dulu pernah tuh yang imunisasi apa? Tentang obat cacing, obat cacing selain itu lah itu loh, kan anak-anak juga dikasih yang sudah masuk masa pubertas juga dikasih penjelasan. Berarti kan itu ada kaitannya juga dalam pembelajaran kita kelas, katanya dengan kelas 6 ya kalau masa pubertas obat cacing. Terus kalau yang modal fisiknya tadi berarti seperti kerombu kita manfaatkan untuk apa berarti? AKM bisa dijadikan sebagai
kita melihatnya jangan dari sisi negatifnya, tapi kita lihat dari sisi positif. Kita kalau kita amati di sekolah kita, halaman kita luas, gitu. Halaman kita luas, belum banyak kita tanami tanaman. Kira-kira untuk program kedepannya kita bisa menanam sayuran, ya bisa buah-buahan. Jadi nanti kalau seumpama kita beri nama sebuah program sekolah hijau itu bisa ya? Bisa. Berarti rencana kedepannya kita membuat program sekolah hijau, sekolah hijau. Nanti di situ kita juga akan apa namanya? Intinya juga mengenalkan jenis-jenis tanaman kepada anak. Selain itu dari jenis tanaman itu nanti anak akan diajari pemanfaatannya. Mungkin dari situ nanti akan ditumbuhkan jiwa kewirausahaannya. Bisa nanti kita bisa rancang untuk setelah panen itu misalnya membuat apa namanya kegiatan seperti pasar market day, itu nanti bisa depannya seperti itu. Kalau yang setelah muncul nanti berkaitan dengan menanam tanaman, nanti kita bisa memanfaatkannya untuk itu sumber belajar anak. Misalkan ini tanaman ini berkembang biak dengan apa, bagian-bagian bunganya apa. Jadi anak tidak tidak hanya berkhayal, tapi nanti benar-benar tahu ini loh praktek nyatanya, realnya seperti ini apa. Sehingga nanti anak akan apa ya, mudah menerima pelajaran dan pembelajaran pun akan merasa menyenangkan. Karena kalau kita hanya menjelaskan tanpa ada namanya benda konkretnya, itu kan kasih anak-anak tuh. Mungkin kalau kita nanti dengan bisa membuat sekolah hijau, nanti kan anak-anak tidak perlu belajar di dalam kelas, tapi nanti anak-anak juga bisa belajar di luar kelas. Nanti lebih apa ya, memberi kebebasan pada anak untuk belajar gitu. Mungkin dari sini ada usul atau masukan lagi, monggo untuk program kita depannya. Mungkin nanti yang setelah itu nanti kita tidak hanya satu fokus pada penjualan, tapi juga pada katanya dengan kebersihan, pengolahan sampah. Mungkin dari sampah-sampah itu yang bisa kita daur ulang. Misalkan kalau katanya dengan botol, kalau saya lihat itu tadi yang kelas berapa itu juga ada pemanfaatan botol-botol itu. Nanti kan galon itu kan, misalkan satu galon itu tanami cabai kan, nggak hanya satu dua cabai, nanti banyak cabai, akhirnya kan bisa nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pemetaan aset hari ini dan pemanfaatannya dan perencanaan program untuk depannya. Saya kira cukup sekian. Semoga nanti kedepannya kita benar-benar bisa melaksanakan dan bisa membawa perubahan baik pada sekolah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil pemetaan asetnya sebagai berikut. Modal manusia terdiri dari kepala sekolah yang memiliki kualifikasi pendidikan S2, guru-guru yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan S1 yang linier, murid yang memiliki karakteristik dan potensi yang beragam, dan wali murid dan komite yang selalu memberi dukungan kepada sekolah. Modal sosial yaitu terjalinnya hubungan yang harmonis antara wali murid atau paguyuban dengan pihak sekolah, adanya KKG gugus, adanya kerjasama yang baik dengan sekolah TK. Modal fisik terdiri dari ruang kelas, perpustakaan, musola, ruang komputer, Chromebook, laptop, dan sarana prasarana sekolah. Selanjutnya adalah modal politik, yaitu meliputi adanya kebijakan kepala sekolah yang berpihak pada murid, adanya MOU dengan Bukesmas terkait dengan pemberian imunisasi dan penyuluhan kesehatan kepada siswa, dan juga adanya kerjasama Babinsa untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah. Modal lingkungan, halaman sekolah yang luas untuk bermain dan kegiatan upacara, lapangan di belakang sekolah untuk kegiatan olahraga, sumber mata air dan sawah di dekat sekolah yang dapat digunakan sebagai sumber belajar, dan yang terakhir adanya akses jalan yang strategis yang memudahkan sarana transportasi siswa untuk pergi ke sekolah.
Modal finansial meliputi dana BOS yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar, adanya tabungan siswa yang berasal dari tabungan pribadi atau tabungan PIP, dan juga ada sumbangan dari paguyuban yang digunakan untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Berikutnya adalah modal budaya dan agama. Modal agama meliputi sholat duhur dan duha berjamaah, hafalan surat-surat pendek, peringatan hari besar atau PHBI, pembacaan Asmaul Husna, kegiatan infak setiap hari Jumat, dan juga kegiatan manasik haji yang bertujuan untuk menumbuhkan pembiasaan kepada murid. Modal budaya meliputi pembiasaan salim sebelum masuk ke kelas, kegiatan gotong royong atau Jumat bersih, dan juga adanya piket kelas, pentas seni pada saat perpisahan yang nantinya akan menumbuhkan budaya positif kepada siswa. Berikut adalah notulen hasil diskusi dan juga daftar hadir dari peserta diskusi. Kegiatan 2. CGP berkolaborasi dengan komite dan wali murid untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah, baik internal maupun eksternal, dan dilaksanakan pada hari Senin 12 Juni tahun 2023. Faktor biotik dan abiotik tadi harus terjadi hubungan yang berselarasan. Saya ulang lagi di sini bahwa faktor biotiknya ada kepala sekolah, guru, ada tenaga pendidikan, ada lingkungan masyarakat, dari tetangga juga masyarakat sekitar kita itu juga masuk faktor biotik. Kalau abiotiknya tadi bisa lingkungan fisik, misalkan berupa halaman, kebun, taman, bisa sarana prasarana, jadi nanti bisa masuk gedung ataupun ruang lab, musola itu masih bisa masuk sarana prasarana. Berarti lingkungan alam, berarti lingkungan alam adalah keadaan alam, kondisi alam yang ada di sekitar sekolah kita. Misalkan kalau di sini ada lapangan itu masuk lingkungan alam. Dan yang keempat katanya keuangan, berarti katanya dengan sumber pendanaan misalkan dari dana BOS masuk faktor yang abiotik. Sekarang suatu sekolah itu ketika memanfaatkan aset ada dua pemanfaatan budaya, ada menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama berbasis kekurangan, yang kedua adalah berbasis aset. Kalau berbasis kekurangan berarti di sini itu kita hanya menggali kekurangan apa yang ada di sekolah kita. Intinya kita hanya kurang saja, tidak bisa memanfaatkan apa yang sudah ada. Misalkan kalau di sekolah kita belum ada musola, itu berarti itu dianggap sebuah kekurangan. Tapi kalau yang pendekatan berbasis aset ini berarti kita dapat memberdayakan apa yang ada di lingkungan sekolah ini, kita manfaatkan, kita gali untuk mendukung proses pembelajaran. Misalkan kalau di sekolah ini kebetulan ruang kelasnya banyak, ada yang tidak digunakan. Karena tadi tidak memiliki musola, maka salah satu ruangnya kita jadikan sebuah musola. Itu berarti nanti kita menggunakan pendekatan berbasis aset atau keuangan. Intinya di sini bahwa apa yang ada di sekolah itu kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung proses pembelajaran anak. Selanjutnya terkait dengan modal di sekolah itu memiliki tujuh modal atau aset utama yang ada di sekolah yang bisa digunakan untuk mengembangkan proses pendidikan yang ada di sekolah. Yang pertama, mari kita mencoba untuk memetakan modal aset apa yang ada di sekolah kita ini. Bapak Ibu, kita kalau mulai modal manusia apa yang dimiliki sekolah kita, Bapak Ibu, kira-kira? Guru, kepala sekolah, murid, wali murid, bisa. Ada lagi? Mungkin apa? Komite apakah bisa masuk, Bapak Ibu? Komite bisa, berarti itu tadi. Terus kalau yang modal sosialnya, kalau sekolah kita apa? Modal sosial kita hubungannya dengan siapa? Puskesmas bisa. Dengan desa, apakah kita juga sudah kerjasama dengan desa? Bisa, bisa, Terus katanya sekarang selanjutnya modal fisik, menurut Bapak Ibu apa modal fisiknya? Gedung, perpustakaan, mungkin halaman bisa, bisa, Karena kalau modal lingkungan
lapangan, ya. Akses jalan raya, jadi bisa masuk modal lingkungan. Sekarang yang modal politik, politik, jadi katanya itu jalan sekolah bisa. Kalau kita ada ya, jalan sekolah. Data di kelas atau kesepakatan kelas bisa. Terus selanjutnya modal finansial dari sekolah kita modal finansial dari mana? Bos, selain bos, PIP bisa. Berarti tabungan anak-anak. Yang terakhir modal budaya apa namanya? Sekolah kita dari apa? Oh iya, pasangan, kebiasaan, asmaul husna bisa. Surat Tuhan, bagus. Kalau model itu tadi cuma masih model agama, kalau budayanya paling bagus sih. Oh ya, salim, salim dengan bapak ibu guru ya. Ya, itu bisa kita jadikan modal yang nantinya akan kita gunakan dalam mendukung anak dalam proses pembelajaran sehingga nanti akan benar-benar bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat. Oke. Adapun hasil pemetaan asetnya adalah sebagai berikut. Modal manusia meliputi kepala sekolah, guru yang berjumlah 10 orang, murid yang memiliki karakteristik dan potensi yang beragam, wali murid dan komite yang selalu memberikan dukungan kepada sekolah. Modal sosial meliputi terjalinnya hubungan yang harmonis antara wali murid atau paguyuban dengan pihak sekolah, terjalinnya hubungan yang baik antara komite dan wali murid, dan adanya kerjasama yang baik dengan sekolah TK. Modal fisik meliputi gedung sekolah atau ruang kelas, perpustakaan, musola, ruang komputer, adanya Chromebook, laptop, sarana prasarana sekolah, dan adanya tempat parkir dan kantin yang nyaman. Hasil pemetaan aset selanjutnya adalah modal politik, meliputi kebijakan kepala sekolah yang berpihak pada murid, adanya MOU dengan Puskesmas, kerjasama dengan Babinsa untuk menjaga keamanan. Modal lingkungan meliputi halaman sekolah yang luas, lapangan di belakang sekolah, sumber mata air, akses jalan yang strategis, dan juga lingkungan sekolah yang dekat dengan sawah. Modal finansial meliputi adanya dana BOS, tabungan siswa, sumbangan dari paguyuban yang semuanya digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan murid guna mendukung proses pembelajaran. Pemetaan aset selanjutnya adalah modal budaya atau agama. Modal agama meliputi sholat duha dan zuhur berjamaah, hafalan surat-surat pendek, peringatan hari besar atau PHBI, pembacaan Asmaul Husna, dan juga kegiatan infak setiap hari Jumat dan adanya manasik haji. Modal budaya meliputi pembiasaan salim ketika masuk kelas, adanya kegiatan gotong royong pada kegiatan Jumat bersih, dan juga kegiatan piket kelas dan juga adanya pentas seni. Berikut adalah notulen hasil diskusi dan juga daftar hadir dari peserta diskusi. Kegiatan ketiga, CGP mengajak siswa perwakilan kelas 4, 5, dan 6 untuk mendiskusikan hal baik apa yang dimiliki sekolah berdasarkan pemetaan 7 aset. Dilaksanakan pada hari Selasa 13 Juni 2023. Adapun hasil pemetaannya sebagai berikut. Modal manusia meliputi kepala sekolah dan guru yang sabar dan bersemangat dalam mengajar, murid yang saling menghormati dan menyayangi, orang tua yang selalu memberi dukungan kepada anaknya. Modal sosial meliputi rasa kebersamaan dalam pembelajaran, kerjasama yang baik antara wali murid dan sekolah, kerjasama yang baik dengan sekolah TK. Modal fisik meliputi memiliki ruang kelas yang nyaman untuk belajar, memiliki buku-buku sebagai sumber belajar, adanya perpustakaan, adanya alat peraga yang mendukung proses pembelajaran. Hasil pemetaan selanjutnya adalah modal politik yang meliputi
kebijakan kepala sekolah yang berpihak pada murid, adanya kesepakatan kelas. Modal lingkungan meliputi halaman sekolah yang luas, lapangan di belakang sekolah, sumber mata air, akses jalan yang strategis, dan lingkungan sekolah yang dekat dengan sawah. Modal finansial meliputi dana BOS, tabungan siswa, dan sumbangan dari paguyuban. Hasil pemetaan aset selanjutnya adalah modal budaya atau agama. Modal agama meliputi sholat duha dan zuhur berjamaah, hafalan surat-surat pendek, peringatan hari besar atau PHBI, membaca Asmaul Husna, kegiatan infak setiap hari Jumat, dan juga adanya kegiatan manasik haji. Sedangkan modal budaya meliputi pembiasaan salim sebelum masuk kelas, kegiatan gotong royong dalam kegiatan Jumat bersih maupun piket kelas, dan juga adanya pentas seni. Berikut adalah notulen hasil diskusi dan juga daftar hadir dari peserta diskusi. Demikian pemaparan aksi nyata modul 3.2. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.